Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Krisdiantika, mahasiswa Farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dengan nomor induk mahasiswa 18040100049. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler, Ibu Apoteker Sri Rizky Nurenda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rekayasa genetika, mulai dari pengertian, klasifikasi, sampai manfaatnya di berbagai bidang. Rekayasa genetika merupakan suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi komponen genetik, yaitu DNA. Makhluk hidup yang terkena manipulasi dari rekayasa genetika itu biasanya sering disebut dengan makhluk hidup transgenik. Nah, adapun tujuan dari rekayasa genetika itu sendiri, yang pertama untuk memperbaiki sifat seperti pada tanaman, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua, untuk memungkinkan kita menemukan obat baru, yang dimana obat tersebut sebelumnya belum pernah ditemukan untuk menyembuhkan penyakit kronik ataupun genetik. Klasifikasi dari rekayasa genetika itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada DNA rekombinan. DNA rekombinan ini merupakan suatu proses penggabungan ataupun pemisahan DNA dari spesies lain, di mana tujuannya untuk menghasilkan spesies baru yang lebih unggul. Nah, contohnya seperti pembuatan insulin dan juga pembuatan vaksin hepatitis. Lalu yang kedua ada fusi sel. Fusi sel ini merupakan peleburan dua sel yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang mengandung protein baik dan juga mengandung gen asli keduanya. Kemudian yang terakhir ada transfer inti atau cloning. Cloning ini merupakan suatu proses reproduksi aseksual di mana tujuannya untuk menghasilkan spesies baru yang sama persis seperti induknya. Yang pertama, cloning gen, yaitu suatu prosedur inti tahapan awal dalam teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika untuk memperoleh replika yang sama dari sel atau organisme tunggal. Yang kedua, sequencing DNA, yaitu suatu teknik penentuan urutan basa suatu fragmen DNA yang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, amplifikasi gen secara in vitro, yaitu proses amplifikasi DNA untuk mensintesis komplementer suatu fragmen DNA yang dimulai dari suatu rantai primer yang dikenal dengan teknik PCR. Kemudian konstruksi gen. Konstruksi gen ini mengandung sedikitnya daerah promotor, daerah transkrip, dan daerah terminator. Kemudian transfer gen ke dalam sel. DNA transveksi dalam sel wadah yang dialiri listrik mampu menyebabkan lubang pada membran sel sehingga DNA mudah masuk ke dalam sel kultur. Dalam bidang farmasi, rekayasa genetika mempunyai berbagai manfaat, di antaranya seperti pembuatan insulin, pembuatan protein untuk sintesis obat-obatan dalam tubuh, pembuatan interferon, juga diproduksinya beberapa hormon pertumbuhan. Dalam bidang peternakan, rekayasa genetika juga memiliki berbagai manfaat, seperti berhasil memperoleh vaksin yang mampu mencegah terjadinya diare parah pada anak babi, dan berhasil memperoleh vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan juga babi. Sedangkan di bidang pertanian, rekayasa genetika mempunyai manfaat seperti membantu menghasilkan tanaman yang memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya yang lebih efektif, juga membantu menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang harganya cenderung lebih mahal, tetapi banyak dibutuhkan oleh petani. Sekian pemaparan mengenai rekayasa genetika. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih dan sehat selalu!